Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan Pratama Wadia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas FKIP, jurusan PGSD, semester 5, kelompok 1, NIM saya 1823019479. Nah, di sini saya akan membuat suatu video di mana tujuan dari video ini adalah membahas suatu materi. Nah, dan juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah LPSD, di mana dosen dari mata kuliah ini adalah Ibu Isnaini Marhani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Isnaini Marhani karena telah membimbing kami dalam mata kuliah tersebut atau LPSD tadi. Nah, tujuan lainnya dari video ini adalah agar kita dapat sama-sama belajar, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan. Nah, tidak ada tujuan yang hal lainnya atau saya sok tahu atau bagaimana. Semoga tidak ada dari teman-teman yang menganggap seperti itu. Saya hanya mencoba berbagi pengetahuan yang saya tahu. Jika memang salah, teman-teman dapat mengkritik dan memberitahu saya agar saya menjadi tahu. Langsung saja saya menuju ke materi saya, yaitu materi saya di sini adalah konsep belajar dan teori dalam belajar. Itu adalah materi yang saya bahas hari ini. Saya menuju ke konsep belajar terlebih dahulu. Apa itu konsep belajar? Di sini konsep belajar adalah terjadinya suatu perubahan, baik itu terhadap perilaku, pengetahuan, karakter, sopan santun, dan lain-lainnya. Intinya, konsep belajar itu adalah terjadinya suatu perubahan setelah kita belajar tadi tentang hal-hal yang telah terjadi, ataupun kita mendapatkan suatu pelajaran, menerima pelajaran dari orang, contohnya dari guru di sekolah atau di kampus itu adalah dari dosen. Nah, di sini saya membagi perubahan itu, saya bagi menjadi dua. Nah, di sini perubahan secara pengetahuan dan ada juga perubahan secara karakter. Yang pertama yaitu perubahan secara pengetahuan. Apa itu perubahan secara pengetahuan? Perubahan secara pengetahuan adalah di mana ditandai dengan awalnya yang kita tidak tahu sehingga kita menjadi tahu. Nah, di sini saya ingin memberikan satu contoh. Contohnya adalah seperti kita dulu duduk di bangku sekolah dasar. Tentunya semuanya pernah duduk di bangku sekolah dasar. Nah, di sini di bangku sekolah dasar kita diberikan suatu mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini mengenai mata pelajaran IPA. Nah, materinya tentang tumbuhan. Nah, di dalamnya dibahaslah suatu apa itu fungsi akar, apa itu fungsi batang, apa itu fungsi daun, dan sebagainya. Nah, di sini kita mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang awalnya kita tidak tahu sama sekali apa itu fungsi akar, fungsi batang, sehingga kita menjadi tahu. Bahkan mungkin kita diajarkan cara merawat tanaman yang benar, apa yang dibutuhkan tanaman agar bisa hidup dengan subur. Nah, di sini kita juga diajarkan. Itulah yang dinamakan dengan perubahan di dalam pengetahuan. Yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, di situ. Bahkan yang dikatakan perubahan di dalam pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari sekolah saja. Dari lingkungan sekitar pun kita bisa mendapatkannya. Dari teman-teman kita, dari orang yang lebih tua daripada kita. Kita juga bisa mendapatkan suatu pengetahuan. Kita juga bisa belajar. Kita juga bisa mendapatkan perubahan di dalam wawasan kita. Nah, lalu yang kedua, kita menuju perubahan terhadap karakter. Apa saja yang ditandai di dalam perubahan karakter ini? Bagaimana yang dimaksud dengan perubahan karakter? Nah, di sini perubahan karakter yaitu ditandai dengan yang awalnya
tidak baik, sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bahkan yang baik menjadi tidak baik, itu pun juga perubahan. Dinamakan suatu perubahan karakter. Baik. Tapi saya mengambil di sini dari segi yang baik menjadi dari segi yang tidak baik menjadi baik, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil ada kedisiplinan, kerajinan, sopan santun. Mungkin masih banyak yang lainnya ditandai dengan perubahan tersebut, perubahan karakter tadi. Dari segi kedisiplinan, saya contohkan, misalnya di sini kita bangunnya kesiangan. Nah, jadi berangkat kuliahnya itu selalu terlambat. Nah, bagaimana cara kita merubah karakter tadi? Perubahan karakter bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri ataupun orang lain yang merubah kita, itu juga bisa. Tapi tergantung kita lagi yang menerima. Bagaimana perubahan karakter dari orang lain kepada kita? Contohnya seperti ini. Misalnya di rumah, misalnya ada teman-teman yang masih mempunyai orang tua yang suka mengingatkan, bangun itu jangan kesiangan, jangan malas. Semoga teman-teman semua orang tuanya masih tetap sehat ya, bisa mengingatkan. Jadi di sini kita juga bisa mendapatkan suatu pembelajaran dari orang tua kita. Apa pembelajaran tersebut? Sehingga kita mendapat suatu perubahan di karakter kita. Orang tua kita dapat mengingatkan kita, jangan terlalu sering bangun kesiangan, nanti kamu selalu terlambat melakukan aktivitasmu, atau kamu selalu terlambat berangkat ke kampus. Cobalah kamu bangun untuk lebih awal atau lebih pagi, agar dalam melakukan segala hal, salah satunya kuliah, kamu tidak terlambat. Nah, di situ kita dapat melihat, kita dapat suatu pembelajaran, kita dapat belajar. Berubah atau tidaknya itu tergantung ke dalam diri kita lagi. Kalau kita bisa menerimanya, kalau memang itu baik, seharusnya itu memang baik. Tapi masing-masing orang mempunyai perasaan atau pendapat itu baik tidak untuk dia. Jadi saya kembalikan itu tergantung kepada teman-teman masing-masing. Jadi jika teman-teman bisa menerimanya, maka teman-teman dapat merubah karakter teman-teman. Nah, maka tadi saya katakan perubahan karakter itu tergantung pada dalam diri kita setelah kita menerima apa yang dikatakan orang lain. Contohnya tadi, kita disuruh bangun pagi atau jangan datang terlambat, sehingga akhirnya perubahannya kita dapat bangun pagi dan kita tidak terlambat lagi datang ke kampus atau ke sekolah. Nah, kedua yaitu terhadap rajin. Nah, ada rajin, ada malas. Contohnya malas belajar, malas bangun pagi. Nah, itu rajin tadi masih berdekatan atau mungkin masih termasuk dalam kedisiplinan. Nah, rajin, seseorang dapat merubah karakter seseorang dari segi kerajinannya, sehingga awalnya dia malas menjadi rajin dengan diberikan suatu motivasi. Kamu mau jadi apa? Misalnya ke peserta didik, kamu nantinya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi polisi, Bu. Saya mau jadi perawat. Saya mau jadi tentara. Maka kamu di sini peserta didiknya, kalau begitu kamu harus rajin belajar. Misalnya kamu mau jadi petugas dalam kesehatan, kamu harus menjaga kebersihan, rajin menjaga kebersihan, pandai menjaga kebersihan. Buanglah sampah kepada tempatnya. Di situ kita juga memberikan suatu perubahan di situ. Secara terlihat di situ memberikan suatu perubahan. Dia memberikan suatu penjelasan kepada peserta didik untuk rajin dalam belajar, rajin menjaga kebersihan. Nah, itu salah satu dalam bentuk
perubahan karakter. Maka tadinya peserta didik yang awalnya menganggap belajar itu tidak terlalu penting, maka dia akan rajin belajar dalam belajar, karena tadi dia tahu bahwa dia mempunyai cita-cita. Oh, aku punya cita-cita dan aku harus rajin. Dia beranggapannya seperti itu, harus seperti itu. Sopan santun. Apa di sini sopan santun? Yang ketiga yaitu ada poin sopan santun di dalam karakter tadi. Nah, sopan santun di sini yaitu contohnya yang awalnya kita masuk ke dalam suatu ruangan atau ke rumah orang aja lah, seharusnya kita paling tidak kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Itulah ditandai dengan sopan santun tadi. Nah, kalau di dalam sekolah dasar pendidik, di sini merubah karakter peserta didik, salah satu halnya dari segi sopan santunnya yaitu bisa dengan ditandai suatu teguran, dengan teguran. Contohnya, misalnya ada peserta didik yang tiba-tiba masuk saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, di sini pendidik dapat menegur dengan baik. Bagaimana halnya cara menegur peserta didik? Contohnya, jika kamu ingin masuk, silahkan ketuk pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam. Jadi seperti itu, kita jelaskan bagaimana semestinya kita menjelaskan kepada peserta didik kita, bagaimana etika yang baik. Kita rubah karakter mereka yang tadinya cara mereka itu yang bisa dibilang tidak sopan, sehingga nantinya mendapat suatu perubahan menjadi sopan. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah teori belajar. Di dalam teori belajar ini saya mengambil 4 bahasan. Yang pertama yaitu behavioristik, terus yang kedua yaitu kognitif, yang ketiga yaitu humanistik, yang keempat yaitu konstruktivistik. Apa itu behavioristik? Behavioristik adalah suatu teori yang fokus terhadap penilaian yang dapat dilihat atau sehingga nantinya diukur. Contohnya yaitu tingkah laku, seperti karakter dan lain-lain. Dia lebih menekankan ke situ, merubah tingkah laku peserta didiknya, harusnya yang lebih baik itu seperti apa. Dia menekankan ke situ. Kalau teori behavioristik ini yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif adalah teori yang berfokus terhadap ilmu pengetahuan, bisa dikatakan secara wawasan atau pengalaman atau intelektual. Nah, dia lebih berfokus ke situ dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran utamanya. Kenapa disebut di situ lingkungan sebagai sasaran utama? Karena orang-orang dapat belajar dari lingkungan sekitarnya. Contohnya dari pengalaman teman, pengalaman orang yang ada di sekitarnya, bahkan pengalaman dia sendiri yang dia alami atau pengalaman kita sendiri yang kita alami. Tentunya kita juga biasanya kita menyadari bahwa kita bisa belajar di lingkungan sekitar kita. Contohnya kita mempelajari tentang sawah, misalnya kita memiliki sawah di samping rumah. Kan di kampung-kampung biasanya banyak sawah. Bagaimana caranya menanam sawah, seperti apa merawat sawah. Nah, di situ kita bisa belajar di lingkungan kita. Atau kita belajar dari pengalaman orang lain, misalnya yang ada di lingkungan kita. Misalnya kita bercerita kepada salah satu teman kita, kita mendengarkan ceritanya, lalu kita dapat menyimpulkan, kita dapat mengambil sesuatu hal yang baik atau yang tidak baiknya. Baik, di sini kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori humanistik. Apa itu teori humanistik?
Di sini dikatakan teori humanistik adalah teori yang memanusiakan manusia. Nah, di sini mengandalkan suatu ceramah dengan memberikan motivasi. Nah, di sini maksudnya adalah contohnya yang pada awalnya karakter peserta didik tersebut rusak, bukan ke arah jalan yang benar, maka di sini tugas pendidiknya adalah dia meluruskan, sehingga dia memberikan motivasi harusnya seperti apa yang baiknya dengan model ceramah tadi. Lalu ada yang keempat di sini adalah konstruktivistik. Dikatakan di sini teori ini memancing siswa untuk berbicara sehingga menemukan suatu pokok masalah yang nantinya akan diperluas guna untuk menambah pengetahuan dan daya pikir. Contoh kecilnya di sini adalah contoh sederhananya, misalnya dalam suatu kelas kita mengajar peserta didik. Dalam mengajar kita dapat memancing terlebih dahulu keinginan tahuan peserta didik atau kesukaan yang dimiliki peserta didik. Contohnya kita masuk ke sekolah, ke dalam kelas. Di sini kita mendapat suatu mata pelajaran dari segi olahraga. Nah, di situ kita dapat memancing peserta didik dengan melihat olahraga apa atau permainan apa yang disukai peserta didik. Misalnya ada yang menjawab bahwa saya menyukai bola. Nah, di situ kita langsung dapat memperluas materi tersebut. Sehingga langkah-langkah bermain bola seperti apa, teknik bermain bola itu seperti apa. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa yang pada awalnya pembahasan atau permasalahan yang timbul yaitu satu pembahasan, sehingga akhirnya dapat diperlebar. Nah, di sini diperlukan pendidik sebagai pengontrol atau pengarah. Nah, mungkin sampai situ saja materi yang saya dapat sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada suatu kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya juga menerima kritik dan saran sebagai membangun, karena di sini kita juga sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat siang.